bahwa membangun kota lama ini tidak hanya dengan memperbaiki infrastrukturnya, Ya. tapi yang benar menurut saya ya, Ya. infrastrukturnya bagus dan rohnya juga harus hidup. Harus diisi. Ada nyawanya. Ya. Ada nyawanya, ya. Karena begitu ada nyawanya dengan kegiatan budaya, sosial atau terutama ekonomi, orang akan datang. Masih dalam rangkaian perjalanan saya di Kota Semarang dan Jawa Tengah, dan bersama Mbak Yuku, Mbak Anda Avanti yang menjadi apa ya, semuanya lah. Saya pokoknya tahu beres. Makan aja dibayarin, nggak boleh bayar saya Pak Wali. Karena ada peraturan baru Pak di Ya. Semarang, jadi yang membayar harus dengan KTP Semarang. Oh iya, tuan rumahnya ya. Dicek KTP. Dan tamu kami ini yang punya Semarang sekarang. Ya, Wali Kota Semarang, muda banget. Enggak juga loh Mas, enggak mudah. Mas Hendy. Ya, betul. Ya, jadi terima kasih udah saya diterima di Semarang. Ya Mas Helmi, selamat datang Semarang, mudah-mudahan nyaman buat Mas Helmi. Seneng banget saya tuh seneng banget. Saya tuh sangat suka dengan bangunan-bangunan tua ya. Ya. Kemudian ada yang hubungannya dengan histori. Seneng banget dengan sejarah ya. Dan saya menemukan bahwa Semarang adalah mungkin satu-satunya kota di Indonesia yang peninggalan bangunan bersejarahnya paling banyak dan terkumpul dalam satu kawasan. Oh, Jakarta kan ada juga tuh Mas Ya, Helmi. tapi kan tidak banyak, cuman gedung-gedung. Tidak sebanyak Semarang. Ini Iya, Semarang 30 hektaran ya. Tadi kita kan ketemu-ketemu, Ya. ada informasi juga, saya juga udah cocokkan ke teman-teman, luas kita ini 34 hektar. Ada 255 bangunan di sini, tapi yang sudah dimasukkan di dalam list cagar budaya ada 106. Ya. 106. Sisanya Ya. tuh yang tidak masuk cagar budaya apa maksudnya? Jadi bangunan yang memang mungkin didirikan setelah abad 17-18 bisa juga, atau bangunan yang didirikan abad 17-18 tapi pada zaman-zaman dahulu sudah dilakukan perbaikan-perbaikan yang tidak sesuai dengan aturan. Di keramik gitu ya. Jadi harus benar-benar bahwa itu adalah sesuatu yang bersifat original ya. Ya, ada klasifikasi untuk cagar budaya itu Bu jadi Ana. berapa persen yang sudah dibetulkan? Ya, ada golongan A, B, C atau golongan 1, 2, 3 gitu. Pak Wali beruntung punya kota lama yang sangat luar biasa. Apa sih program dari Pemkot untuk mengoptimalkan atau memanfaatkan Khusus kota lama ya? Ya, kota lama. Ya, jadi waktu kami mulai jadi PLT Wali Kota 2012, saya melihat itu potensi kota lama. Ini kan sebenarnya kan Little Netherlands, kita ini ada di Little Netherlands. Karena kalau kawasan kota lama, di sebelah sana masih ada kampung Melayu, di sebelah sana kampung Arab, ada juga pecinannya, yang kita akan segera perbaiki. Little Netherlands ini sudah banyak dibangun oleh pemimpin-pemimpin zaman dulu. Hanya mungkin menurut saya kurang fokus atau tidak bisa mengajak para pemilik gedung untuk menghidupkan rohnya. Jadi hanya sekedar infrastruktur. Maka kita kemarin mencoba kawasan Little Netherlands ini harus keren, kemudian para pemiliknya juga mau merestorasi, sehingga akhirnya ada roh kehidupan aktivitas sosial budaya ekonomi, dan pasti orang kan banyak datang ke sini. Dan itu tidak mudah saya yakin pasti. Ya, perlu banyak rundingan-rundingan Bu Ana. Banyak ketemu-ketemu, satu misalnya, itu kamu punya gedung kok nggak dibangun, kenapa? Anu Pak, di situ kan sering banjir. Kita perbaiki banjirnya, robnya. Udah aman. Aman di sini ya. Tapi bukan hanya gedung secara dilihat kasat mata itu menjadi baik, tapi Bapak juga memperhatikan di dalam-dalamnya sampai di bawah-bawahnya ya. Mudah-mudahan, karena yang penting adalah para pemilik gedung kemudian mau untuk berinvestasi ulang Bu. Ya. Nah, kemudian setelah nggak rob banjir, saya tanya lagi, ayo sebagian mulai buka, sebagian masih belum mau. Kenapa? Kumuh Pak Wali di situ, jadi orang pasti nggak mau datang. Loh kenapa kumuh? Ada judi ayam, saya catat. Penerangannya kurang terang, saya catat. Atau mungkin ada banyak preman, saya catat. Ya sudah. Ya, kemudian itu kita eksekusi. Nah, pasca sudah, kemudian yang terakhir sudah mulai ada. Terakhir komunikasi kami dengan Pak Jokowi, pas Pak Presiden pas ke Semarang, di bandara saya sampaikan, Pak Presiden kita punya kawasan kota tua Pak Presiden, perlu sentuhan yang
yang luar biasa, anggaran cukup besar. Oke, Pak Menteri PUPR dipanggil, lalu ditambahin anggaran 175 miliar pada tahun 2017. 170 miliar hanya untuk infrastruktur. Jadi ya. Karena itulah tanggung jawab pemerintah ya. Ya, ditambahin keren oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah mulai tambah moncer, mulai banyak wisatawan. Dan tiba-tiba COVID. Tapi sekarang udah mulai ramai lagi ya? Ya, sekarang ramai lagi, tapi kita ya. tetap mau membatasi masyarakat untuk selalu memakai masker. Mbak Ana, sebagai warga Semarang? Saya sebetulnya minta maaf dulu ya Pak. Ya, Bu Ana. Ya. Karena memang keberadaan saya ini kan pulang pergi ke luar kota gitu ya. Dan pada suatu hari cucu saya ngajakin, Omi, yuk ke kota lama gitu. Lah ngomong kota lama yang ono apa nih? Gitu. Saya kota lama ada apanya? Ya karena kalau nenek itu kan kalahnya sama cucu. Oh iya. Gitu. Akhirnya saya masuklah ke kota lama dan saya kaget. Wah, antara bangga, pengen nangis, isin juga kenapa kok warga Semarang orang ngerti kota lama ini ganti arti juga. Ada perasaan kenapa kok saya kayak orang tuh kayak tidak mempercayai bahwa ini akan bisa terjadi pada era Pak Hendy gitu ya, karena saya memang jujur memang keberadaan saya di Semarang itu kayak bisa dihitung jari gitu. Bisa dihitung jari, walaupun memang kalau sudah di Semarang, lama di Semarang memang jarang pergi-pergi. Biasanya lebih banyak di rumah produksi, lalu berangkatlah ke Surabaya, ke Jakarta, ke Medan, Palembang untuk pameran batik ya, namanya Pasar Iban. Jadi saya merasa cukup excited dan merasa malu sebetulnya. Kok malah malu Bu Ana? Malu, kenapa saya orang Semarang sendiri kok nggak ikut investasi, ngapain gitu loh di sini. Nah setelah ini tuh Bu Ana? Nah, setelah ini masih terbuka ya? Ya, sebetulnya Bapak Nyon Sewu, kalau saya boleh bercerita kilas kenapa saya ada di tempat ini. Tempat ini itu saya dan Bu Yeni sudah masuk Bapak. Sudah masuk dan sudah survei, sudah sampai dilihat gedungnya, sudah sampai diukur. Dan kemudian kami bersepakat 2 bulan apakah bisa dibuat sesuatu karena kebetulan saya ada acara. Dan akhirnya kami menyerah karena waktu itu tidak diketemukan siapa pemiliknya. Jadi saya sebetulnya sudah akan investasi di sini. Tadinya. Terus saya mundur karena mungkin cintanya kurang dalam ya terhadap bangunan lama ya. Jadi beda perspektifnya itu berbeda. Nah setelah ini jadi, kemudian jadilah resto ini, saya mulai menanyakan pada beliau, arti join kene kok. Saya merasa ada sesuatu yang terlambat dari saya, tapi saya yakin bahwa cinta saya untuk Semarang itu 30 tahun saya berkarya untuk Indonesia, tidak pindah dari kota saya Semarang, melampaui beberapa wali kota dan sampai pada akhirnya baru kali pertama ini saya melirik di mana saya mencoba untuk nama anak Avanti itu ada bagian di dalam kota lama ini, berarti ada perasaan mencintai mulai bertumbuh. Jadi saya merasa bangga sekali, bukan karena semata-mata ini bersama dengan Bapak, tidak, tetapi satu keputusan baik yang kemudian langkah itu menjadi langkah awal yang pasti nanti pada suatu hari nanti Bapak pensiun entah kapanpun, itu langkah tapak kaki Bapak ini kan tidak bisa ditinggalkan oleh orang lain. Ada jejak. Ada jejaknya. Itu yang saya lihat ya. Ya, matur nuwun Bu Ana. Ya, bukan semata-mata apa, makanya saya bilang bahwa kesempatan hari ini tuh ya ada rasa malunya gitu, karena selama ini tuh memang saya bukan tidak mau ya. Orang kalau nggak tertarik itu ya kalau cerita sulit ya. Ya. Gitu. Dan menjadi tertarik kembali itu ada satu perasaan, oh ya Rambian dia bahasa Inggrisnya tuh kok nggak dulu gitu Mas. Iya Bu Ana, masih banyak kok ada lokasi-lokasi yang tadi kita tonton kan menarik itu, barangkali Bu Ana atau kawan-kawan Bu Ana juga bisa tertarik untuk berinvestasi. Jadi memang Pemkot dan pemerintah kan tidak bisa sendiri memang ya, kawasan ini, karena ya, ini juga bukan milik dari
Pemkot juga ya kan? Ya, bukan milik pemerintah. Bukan Jadi milik pemerintah. Pemerintah kota hanya punya satu gedung. Tahun 2013 kita beli gedung namanya Odetrap. Lalu Sebelah mana tadi kita lewat enggak? tadi kita lewat hanya sebelahnya gereja Belenduk Bu Ane. Ya. Nah, kemudian tahun 2015 gedung itu kita rehab, kita pugar sesuai dengan ketentuan undang-undang. Maksud saya waktu itu sebagai sebuah contoh aja. Ini loh caranya memugar gedung cagar budaya. Dan ya alhamdulillah menurut saya ini gedung itu kemudian juga banyak dipakai orang dan orang-orang mengatakan Dipakai itu apa salah Pak Wali? kegiatan-kegiatan misalnya charity atau kegiatan perusahaan mau Bentuknya gedung. gedung ya gedung ada 1-2 tempat gede ada kayak gedung teater tempat teater kecil yang terbuka dan itu 2 lantai. Nyuwun sewu apa itu yang dulu waktu itu pertemuan pernah dibuat dengan Ibu Maria Kapangesti? Beda. Saya lupa itu Bu Ana, tapi di depan taman persis. Di depan taman. Oke. Dan Pak Wali merasakan ya ada orang-orang quote-unquote gila gitu ya. Ya. Lama-lama Buang duit. begitu. Iya, lama-lama gitu. Iya. Saya dengar di Semarang banyak-banyak orang-orang gila gitu. Karena cintanya luar biasa pada kotanya, tapi kota lama. Lama-lama ketemu begitu. Iya. Nggak ada hitungan. Iya, betul. Ya, Pak, mungkin Pak Wali bisa menyebut atau berterima kasih kepada beberapa orang. Oh ya banyak ya. Saya waktu itu intinya begini aja, bagaimana membuat masyarakat secara umum lebih cinta dan bangga sama kota ini. Kotanya, ya. Terutama seperti beliau-beliau Ibu Ana dan tokoh-tokoh pengusaha-pengusaha yang top yang sudah kelas nasional, supaya apapun yang dikerjakan oleh beliau-beliau selama meninggalkan Semarang, tapi juga membawa label Semarang. Dan itu lama-lama saya ketemu, mungkin karena mereka mulai melihat dan percaya sama hasil progres pembangunan di kota ini. Nah, lama-lama begitu orang sudah cinta sama dan bangga sama kota, banyak hal-hal ajaib. Ya, paling mudah adalah pembayaran PBB, pajak bumi bangunan. Naik terus. Ya, kenapa naik? 1, ketaatan. Kedua, jumlahnya semakin banyak. Itu kalau buat saya indikator orang mulai cinta sama kota ini. Dan kesadaran akhirnya meningkat. Ya, akhirnya kesadaran meningkat. Saya ketemu Bu Yeni ya. Ya. Yang merestorasi ini habis-habisan. Saya ketemu Pak Haha. Pak Yanto Halim. Oh, Pak Arianto Halim. Ketemu di mana? Pak Arianto itu kawan baik saya tuh. Saya bikin konten tadi. Oh iya. Ke apa? Sampokong. Ke Sampokong. Sampokong. Jadi saya juga senang sekali karena pembauran ya saling mencintai tanpa melupakan membedakan suku, agama, kepercayaan, ya status itu benar-benar di Semarang itu terlihat nyata ya. Ya, sebenarnya kan kunci utama untuk pembangunan ya kondusivitas wilayah. Maka kami terus mengingatkan pada masyarakat bahwa persoalan-persoalan kayak SARA itu mestinya udah lewat sejak Indonesia merdeka gitu kan. Kan dulu Bung Karno juga udah menyampaikan hal itu dan kemudian mendeklarasikan Pancasila sebagai dasar negara. Mestinya udah tuntas. Ya, mestinya udah tuntas kan Bu Ana. Makanya ini kita rajut kembali kelompok-kelompok yang mungkin ada di Semarang, kita deketin, kita ingetin, dan alhamdulillah Wong Jowo itu katanya Mas Helmi kalau di pangku itu akhirnya respect juga. Nah itu saya coba nerapin gitu aja. Pak Wali kan usianya kan terbilang sangat muda lah ya. Bagaimana Pak Wali merangkul kaum milenials gitu untuk mencintai kota lama ini? Ya hal itu cukup berat ya. Saya cerita aja nih Bu Ana sama Mas Helmi. 2013, 2012 saya coba kumpulkan kawan-kawan muda ini untuk mencari tahu kenapa sih mereka sama kotanya ini kok menurut saya sih nggak begitu bangga buat mereka. Saya kumpulkan, saya tanya, ya ada jawaban-jawaban menarik. Misalnya begini, Mas, Mbak, kamu dari mana? Asli Semarang, Pak. Sekolah di mana Semarang, Pak? Apa menurutmu tentang Semarang? Waduh, Pak, Semarang nggak membanggakan. Setiap hari banjir kan itu. Tapi menurut saya anak muda ini menipu dirinya. Karena masa musim kemarau banjir kan nggak setiap hari banjir kan berarti. Berarti kesimpulannya dia nggak bangga. Saya masuk lagi, anak muda, gimana kuliah di Semarang? Kuliah lahir di mana? Semarang. Menurut kamu Semarang gimana? Sepi, Pak. Setiap hari kayak kota pensiunan. Anak muda ini bohong atau Bu Ana?
Kalau kita orang Semarang lewat Simpang 5 pasti ramai tiap hari. Nah, disitulah saya menyimpulkan perlu ada kemudian gerakan-gerakan mencintai kota ini. Gebrakan-gebrakan gitu. Ya, dari mana nih? Ayam dulu atau telur dulu? Menurut saya kita mulai dari semuanya. Anak mudanya digerakkan, pemerintahnya juga harus kemudian bersih-bersih dan menerapkan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, ini lama-lama ketemu dan menurut saya hasilnya sekarang jauh lebih baik. Oh iya. Kenapa jauh lebih baik? Contoh Bu Ana, waktu kalau saya jalan sehat, saya kumpulin. Bapak Ibu, ini ya kita harus bersih-bersih lingkungan ya supaya sehat ya. Ya Pak, siap Pak, segera Pak kita jadwalkan. Kalau dulu Mas jawabannya bukan begitu. Oke Pak Wali, ada duitnya enggak? Tapi sekarang udah mulai berubah ya. Lah wong bersihin kampungnya kok minta duit ke wali kota. Tapi sekarang apa mungkin ini perlu saya berikan sedikit bagaimana perasaan saya sebagai warga yang saat ini saya duduk di sebelah Pak Wali ini kan ya. Bahwa bagaimanapun ketika saya ditanya apakah saya ini orang Jakarta atau orang Semarang gitu, saya selalu bangga dengan kota saya ya. Wah, terima kasih Bu Ana. Karena gini, kalau saya tidak bangga, saya tidak akan pernah susah-susah Pak Edi untuk Semarang Jakarta setiap seminggu sekali. Kenapa? Mendingan tinggal Jakarta ya sekalian. Ya mending tinggal Jakarta, Pak. Sebelum Bapak menjadi wali kota, ya saya nggak tahu pasti saya itu lahir lebih dulu daripada Bapak. Itu pasti. Ya. Tapi yang namanya mencintai itu Pak butuh ujian. Iya, iya. Saya itu diuji 40 tahun tinggal di Tanah Mas. Oh iya, saya paham Bu Ana. Iya, paham sekali. 40 tahun saya tinggal di Tanah Mas itu adalah rumah peninggalan nenek kakek saya. Dan saya berada di sebuah rumah besar yang depannya itu bergelombang selama 40 tahun jalan ya. Jalan yang berlubang-lubang dan lubangnya itu besar-besar sekali. Dan itu tidak pernah bisa diaspal. Sekarang baru kalau saya nggak mau dikatakan mewean sama Mas Dewi pengen nangis lagi. Saya baru menikmati yang namanya jalan di aspal. Begitu saya waktu itu pergi ke luar kota, Bapak. Agak lama sih saya kalau pergi dari Semarang itu. Dan kebetulan perginya kan selalu keluarga. Karena Pasar Tiban dibangun karena keluarga ini memang harus bekerja sama. Ya. Kami pulang itu sudah ada jalannya itu saya nangis dari singgahnya. Saya dijemput pagi subuh-subuh itu lewat jalan saya nangis. Saya nggak bohong, saya nangis sampai saya bilang pagi-pagi kalau nggak salah saya WA, saya bilang saya tidak bisa menggambarkan bagaimana bahagia saya 40 tahun. Saya tidak mau menyalahkan kenapa 40 tahun tidak bisa dibuat aspal. Orang pasti melihat itu adalah hal yang kurang. Dia tidak mau melihat bahwa ada yang tidak bisa dilakukan karena harus dilakukan hal lain. Nah banjir itu pernah terjadi. Kami duduk nonton TV itu kakinya gini Pak Ibu. Karena bawahnya apa? Ono pintunya, ono air. Itu di rumah saya. Bonus. Ternyata yang perlu diatasi itu, saya baru tahu. Bagi wongnya ojo pinter. Ojo sok pinter. Saya mengalami sendiri. Itu yang dibetulkan adalah kalinya dulu. Ya, supaya nggak banjir dulu. Kalinya itu pinggir kiri kanan itu dibeton. Itu lagunya Kendal Kalina. Semarang Mas, Semarang. Dekat Semarang. Lalu itu waktu pasak buminya masuk, itu rumah saya goyang. Dan saya baru mengerti. Oh, nek biyen dulu saya selalu ngomong wali kota ini gitu orang aspal. Ternyata itu tak dibagi wong cukup pinter. Ternyata saya tahu bahwa itu kalau di aspal mau 50 kali sekalipun langsung rusak. Habis. Dikali dulu. Ya. Pak Wali, tapi saya lihat tadi banyak sekali tempat-tempat ngumpul anak muda sudah ada di Kota Lama ya, kalau saya balik Kota Lama. Iya. Kayaknya ya, Wah, Bapak. ada filosofi kopi, ada tempat-tempat nongkrong, kopi apa. Kan anak-anak muda sekarang kan banyak nongkrong di warung-warung kopi ya.
yang keren-keren? Ya itu tadi saya bilang bahwa membangun kota lama ini tidak hanya dengan memperbaiki infrastrukturnya, tapi yang benar menurut saya ya, infrastrukturnya bagus dan rohnya juga harus hidup. Harus diisi. Ada nyawanya. Ada nyawanya, ya. Karena begitu ada nyawanya dengan kegiatan budaya, sosial atau terutama ekonomi, orang akan datang. Dan pada saat orang akan datang ini, ya ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak negatifnya ya pasti infrastrukturnya cepat kotor dan lain-lain bisa dibersihkan. Tapi dampak positifnya adalah ada aktivitas pemantauan yang melibatkan banyak orang, banyak sumber daya yang kemudian bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota. Oke, Pak Wali, luar biasa. Saya terima kasih sudah mau menjadi tamu saya melalui. Ya, Mas Helmi, ya, Bunda Bu Ane, terima kasih kasih kesempatan. Semoga ini menjadi contoh ya, ya. Bagi kota-kota lain bagaimana melakukan, mungkin bisa studi banding ke Semarang ya. Ya boleh. Menghidupkan lagi kota lama. Dan kami juga nggak malu untuk ATM dengan daerah lain. Beberapa program di daerah lain yang bagus kami sering amati, kemudian kita tiru dan modifikasi sesuai yang di Semarang nih Bu Ane. Jadi saya rasa ini masih NKRI, jadi nggak perlu malu-malu untuk saling belajar gitu. Oke. Kalau karena sudah dinyatakan belajarnya dari kota mana aja? Oh banyak, dari senior kita di Surabaya, dulu waktu Mas Ridwan Kamil di Bandung kita juga sempat belajar, bahkan beberapa di daerah seperti Jogja, ya sepanjang itu memang bagus dan kemudian kalau diterapkan di Semarang juga warganya merasa manfaat, kita nggak ada masalah. Dan saya rasa tidak ada alasan untuk tidak meniru kebaikan orang. Ya, jadi lebih cepat. Dengan mengamati, meniru itu lebih cepat daripada berpikir berinovasi. Tapi ya ada beberapa yang original, tapi banyak juga yang kita tiru dari daerah lain. Mbak Ane, ada yang disampaikan? Ya, tentunya kesempatan hari ini ada Mas Helmi, ada saya panggil Mas Hendy. Ya, Bu Ane. Ya, bahwa kita menjadi sadar bahwa menjadi warga Jawa Tengah, khususnya Semarang, dan mungkin kota-kota yang lain, itu butuh mencintai daerahnya. Jadi bukan hanya mengkritik habis-habisan, tapi bertanya pada diri sendiri, sebetulnya peran kita itu sudah punya peran apa? Ya, peran-peran kecil itu bagi pemerintah itu supaya kita, kalau bisa kita tidak merepotkan pemerintah, jangan apa-apa disalahin pemerintah. Ya, pemerintah tugasnya sudah banyak, yang bisa kita ambil sebagai bagian kita ambil bagian kita. Yang memang menjadi bagian pemerintah, ya pemerintah harus menjalankan apa yang menjadi tugasnya, tetapi kita tidak boleh kemudian memberatkan. Kadang-kadang kita masyarakat itu punya satu pemikiran yang nggak bisa kerja nyalahin pemerintah, nggak bisa jalan nyalahin pemerintah, jalan rusak nyalahin pemerintah. Nah itu sekarang saat pandemi ini adalah kesempatan kita untuk berubah, saya rasa itu. Ya. Jangan mengeluh, ya jangan cuma mengkritik, tapi berilah masukan. Aku tuh tadi dibisikin, katanya wali kota Semarang itu lucu, bisa stand up comedy. Gitu. Waduh, enggak. Kali ini serius banget gitu. Iya. Kalau kita nanyanya enteng-enteng aja. Ada yang mau disampaikan, Pak Wali? Enggak, saya senang loh ini bisa ketemu sama tokoh-tokoh yang luar biasa. Mas Helmi, terima kasih. Bu Ane yang selalu membawa Semarang untuk Indonesia. Kami juga terima kasih. Buat saya, apapun yang sedang kita lakukan, kita harus tetap mengerti bahwa kita tinggal besar di Indonesia. Jadi selalu ingat sejarah bahwa yang namanya kemajemukan di Indonesia adalah sebuah kekuatan kita. Terus berkarya untuk Indonesia. Baik, itulah dialog saya dengan Pak Wali didampingin oleh Mbak Yu saya, Bunda Ana Fanti. Semoga ini bisa menginspirasi dan mungkin insya Allah saya akan juga datang ke kota-kota lain untuk melihat langsung, mengangkat langsung, memberikan pelajaran langsung, inspirasi. Ya jangan pernah berhenti untuk belajar demi Indonesia yang kita cintai. Bye-bye.